Halo semua, kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Di sini kami akan membahas mengenai cyber security. Latar belakang. Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat, terutama pada penggunaan internet yang tidak lain disebabkan oleh perkembangan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut, maka perlu dikembangkan pula sistem penanggulangan kejahatan dunia maya atau sistem keamanan komputer di dalam dunia maya atau dalam penggunaan internet supaya dalam penggunaan atau pengaksesan internet lebih terasa aman dan nyaman. Sehingga user tidak lagi merasa khawatir dalam penggunaan internet dan tidak disalahgunakannya oleh pihak-pihak tertentu yang memungkinkan untuk melakukan tindakan cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal, mengelabui kontrol akses, malware, dan serangan DOS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas, sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi online. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari cyber security. Menurut CISCO, cyber security adalah proses perlindungan data, sistem, jaringan, dan program dari ancaman serangan digital. Sedangkan secara umum, pengertian dari cyber security adalah tindakan yang pengguna lakukan untuk melindungi sistem komputer dari serangan atau akses ilegal. Serangan ilegal ini biasanya dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan berbagai metode, misalnya saja mengakses informasi sensitif dan mencurinya, atau mengubah dan menghancurkan data-data yang penting. Selanjutnya kita akan mengenal konsep cyber security. Apa saja sih konsep cyber security itu? Konsep cyber security mengacu pada 3 poin yang terkenal dengan sebutan CIA Triad. 3 poin tersebut adalah confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan informasi. Yang pertama kita akan membahas tentang confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality artinya usaha untuk merahasiakan atau menyimpan data. Dalam prakteknya, merupakan tindakan untuk mengontrol akses data agar tidak terjadi kebocoran dan pencurian data. Salah satu caranya yaitu dengan membatasi wewenang akses ke pihak yang tidak berkepentingan. Contohnya, dalam akses otorisasi website, karyawan yang memang berstatus murni content writer hanya mendapatkan akses sebagai penulis atau author. Dengan begitu, karyawan tersebut tidak punya akses untuk mengotak-atik pengaturan website atau melihat fitur-fitur yang bukan otorisasinya. Selanjutnya, integrity atau integritas. Dalam teknologi informasi, integrity artinya upaya memberikan data yang konsisten, akurat, dan terpercaya. Misalnya, saat mempunyai toko online, penting untuk menampilkan informasi produk yang jelas dan kredibel serta harga yang akurat. Dengan begitu, pelanggan akan mempercayai integritas toko kita. Sedangkan dalam hal database pelanggan, penting untuk menjaga keamanan data mereka sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi kebocoran data yang bisa merugikan mereka. Dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Availability dalam komponen CIA Triad mengacu pada ketersediaan data. Dalam bisnis, ketersediaan sistem, aplikasi, dan resource data yang bisa diakses pelanggan adalah hal yang wajib. Misalnya saja saat menggunakan mobile banking untuk kebutuhan transfer mendadak. Tentu akan menjadi masalah yang mengecewakan jika aplikasi down tiba-tiba. Terlebih jika ini sering terjadi, reputasi pelanggan terhadap bank yang bersangkutan akan menurun secara perlahan.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat cybersecurity dalam bisnis. Manfaat yang pertama atau manfaat utama adalah memastikan keamanan informasi pribadi. Terutama di era digital seperti ini, informasi pribadi merupakan hal sesuatu yang rawan disalahgunakan jika terjadi kebocoran data. Saat ada penyusup yang berhasil mengambil data pelanggan, data tersebut bisa mereka perjualbelikan di pasar gelap. Yang kedua, dengan menerapkan cybersecurity, diharapkan perangkat perusahaan terhindar dari virus-virus dan malware, sehingga pegawai bisa bekerja di komputer yang sehat dan menjadi lebih aman dan produktif. Yang ketiga, memastikan website selalu bisa diakses. Memastikan website selalu bisa diakses adalah hal yang sangat vital. Saat sistem terkena ancaman, ada kemungkinan website tidak bisa dibuka atau tidak bisa diakses. Saat terjadi hal seperti ini, tim IT membutuhkan waktu untuk membuat website untuk pulih kembali dan adanya potensi pelanggan yang beralih ke kompetitor lain. Hal ini bisa membuat perusahaan bisa mengalami kerugian. Nah, manfaat yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Saat berhasil menjamin keamanan cyber dan semua sistem bekerja seperti seharusnya, pelanggan akan lebih percaya dengan kredibilitas bisnis yang dimiliki. Sistem yang aman dan kredibel akan membuat pelanggan tidak ragu untuk melakukan transaksi di situs website perusahaan. Selanjutnya, jenis ancaman cybersecurity. Yang pertama ada malware. Malware merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, and spyware. Malware diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Lalu yang kedua ada Emotet. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency atau CISA menjelaskan Emotet sebagai bentuk trojan perbankan modular canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetas trojan perbankan lainnya. Emotet terus menjadi salah satu malware yang paling mahal dan merusak saat ini. Yang ketiga ada DOS, Denial of Service. Denial of Service atau DOS adalah jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan. Yang keempat ada injeksi SQL, merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server yang menggunakan SQL. Saat terinfeksi, server akan merilis informasi yang bisa disalahgunakan oleh peretas. Lalu yang kelima, ada Man in the Middle atau MITM. MITM terjadi ketika peretas sudah memasuki diri ke dalam transaksi dua pihak. Setelah mengganggu lalu lintas, mereka bisa menyaring dan mencuri data. Serangan jenis ini sering terjadi ketika pengguna internet sedang terhubung ke internet dengan jaringan wifi publik yang tidak aman. Lalu selanjutnya ada phishing. Tekniknya adalah dengan menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar membuka dan menjalankan instruksi yang mereka berikan. Salah satunya adalah dengan memberikan nomor kartu kredit. Jika data sudah mereka dapatkan, data perbankan pengguna bisa digunakan secara tidak sah dan ini tentu sangat merugikan. Lalu yang terakhir ada serangan kata sandi. Dengan memasukkan kata sandi yang tepat, penyerang cyber bisa memiliki akses yang banyak informasi. Rekayasa sosial adalah jenis serangan kata sandi yang oleh data insider disebut dengan strategi cybersecurity attack yang memanfaatkan interaksi manusia untuk melanggar praktik keamanan standar. Serangan kata sandi lainnya juga bisa dilakukan dengan mengakses basis data kata sandi atau dengan menebak-nebak kata sandi orang. Elemen dalam penerapan cybersecurity. Terdapat beberapa elemen dalam cybersecurity. Masing-masing elemen mempunyai peran penting untuk memastikan keamanan pengguna sudah benar-benar terlindungi. Beberapa elemen tersebut antara lain: 1. Application security. Dalam elemen cybersecurity, application security ini merujuk pada proses peningkatan dan pemeliharaan keamanan sebuah aplikasi. Perlindungan ini bertujuan mencegah peretas agar tidak mencuri, membajak, atau mengeksploitasi data maupun kode dari program tersebut untuk melancarkan berbagai cyber attacks. Network security. Network security merupakan proses melindungi jaringan dan seluruh perangkat terhubung dari akses ilegal. Beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan network security antara lain layanan VPN, program anti-malware, email security, firewall. Information security. Information security adalah upaya-upaya untuk mencegah akses ilegal dari pihak yang tidak berkepentingan. Akses ilegal ini meliputi melihat, menggunakan, memodifikasi, membeberkan, merekam, hingga menghancurkan data milik orang lain. Email security.
Elemen selanjutnya adalah operational security atau procedural security, yaitu proses manajemen risiko untuk melindungi data sensitif dalam operasional yang bisa disalahgunakan oleh peretas. 5. Disaster Recovery Planning. Disaster Recovery Planning adalah upaya perusahaan dalam respon berbagai insiden yang terjadi, baik itu bencana alam, serangan cyber, pemadaman listrik, dan beberapa hal lain yang tidak terduga. Elemen cybersecurity ini bisa berupa dokumen formal yang memuat berbagai strategi yang bisa perusahaan lakukan untuk mengurangi dampak dari insiden. Dengan begitu, saat sebuah insiden terjadi, perusahaan mempunyai panduan untuk tetap bisa beroperasi dan segera pulih sebelum dampak yang lebih buruk. Ancaman cyber security. Yang pertama itu ada malware atau malicious software. Malicious software alias malware adalah salah satu ancaman cyber yang paling sering terjadi. Malware menyerang perangkat lunak dan merusak sistem komputer pengguna. Dalam prakteknya, malware sering menyebar melalui lampiran email atau unduhan dari situs tidak aman. Malware sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada virus, adalah program yang menggandakan diri, menempel di file bersih dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke program atau dokumen lain. Virus ini menginfeksi file dengan kode berbahaya. Selanjutnya ada Trojans, merupakan malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Attacker menipu pengguna agar mengunggah Trojan ke komputer merek untuk mengumpulkan data atau menyebabkan kerusakan. Selanjutnya ada ransomware, adalah malware yang mengunci file dan data pengguna. Malware ini memberikan ancaman kepada pemiliknya akan menghapus file penting dan pemilik harus membayar tebusan untuk mendapatkan file itu kembali. Selanjutnya ada adware, yaitu perangkat lunak periklanan yang digunakan untuk menyebarkan malware. Selanjutnya ada spyware, yaitu program yang secara diam-diam memata-matai aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi penting. Spyware salah satunya bertujuan untuk mencuri detail kartu kredit dan aktivitas penting dari pengguna. Selanjutnya ada botnet, yaitu merupakan jaringan komputer yang sudah terinfeksi malware dan attacker guna untuk melakukan aktivitas online tanpa izin pengguna. Ancaman cyber yang kedua yaitu adalah injeksi SQL atau Structured Query Language. Injeksi SQL adalah metode ancaman yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri informasi sensitif dari pusat data. Attacker memanfaatkan kerentanan ini dalam aplikasi berbasis data ini dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam basis data melalui pernyataan SQL. Akibatnya, mereka bisa mendapatkan akses ke data sensitif pengguna. Yang ketiga ada phishing. Phishing adalah salah satu jenis kejahatan cyber yang cukup populer. Dalam metode ini, attacker biasanya melakukan penipuan untuk mengelabui target dengan cara mencuri akun dan data pribadi target. Phishing biasanya banyak dilakukan via email dengan berpura-pura menjadi perusahaan atau brand yang sah dan memancing korban untuk memberikan informasi yang sensitif. Yang keempat, ada Man in the Middle Attack atau MITM. Serangan MITM berbentuk penyadapan atau penyegatan komunikasi antar dua individu untuk mencuri informasi secara diam-diam. MITM sering terjadi saat pengguna menggunakan akses Wi-Fi tidak aman di area publik. Penyerang bisa mencegat informasi yang dikirimkan dari perangkat dan jaringan korban. Yang terakhir ada serangan denial of service atau DOS. Dalam serangan ini, attacker mencegah sistem komputer untuk memenuhi permintaan akses yang sah. Metode yang mereka lakukan adalah dengan membanjiri jaringan dan server dengan fake traffic sehingga akses sah gagal masuk ke dalam sistem. Selanjutnya adalah menerapkan cyber security. Yang pertama adalah dengan cara memperbarui perangkat lunak. Cyber crime akan menyerang perangkat lunak yang usang. Untuk itu, perlu memperbarui perangkat lunak. Yang kedua adalah menggunakan antivirus. Antivirus dapat mendeteksi kehadiran gangguan dan membersihkan sistem komputer dari ancaman malware. Yang ketiga adalah kata sandi yang kuat. Selalu gunakan password yang kuat yang menggabungkan kata, huruf, dan simbol. 4 adalah waspada dengan pesan yang tidak dikenal. Malware sering disisipkan melalui lampiran email. Saat Anda membuka lampiran ini, malware akan menyebar di sistem komputer. Yang kelima adalah hindari Wi-Fi asing. Jaringan Wi-Fi asing rentan
dengan serangan evil twin atau man in the middle. Kesimpulan, cybersecurity adalah upaya yang individu, bisnis, atau institusi lakukan untuk meminimalisir ancaman dan risiko dari berbagai serangan cyber. Di era digital seperti sekarang ini, cybersecurity sangatlah vital. Menerapkan langkah-langkah cybersecurity yang efektif sangat menantang hari ini, karena ada lebih banyak perangkat daripada manusia dan penyerang menjadi lebih inovatif. Segala upaya di bidang IT untuk menjaga sumber daya dari sisi kerahasiaan, autentifikasi, keutuhan, dan ketersediaan informasi maupun sarana pendukungnya. Secara umum bisa dikatakan bahwa cybersecurity merupakan sistem yang dibuat untuk membuat perlindungan di dunia maya.